Pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya waktu sholat itu ditentukan secara akurat? Jam 12.02 zuhur, jam 15.27 asar. Emangnya siapa yang nentuin? Dream of playing, dream of playing. Karena sholat merupakan bagian dari rukun Islam, yang perintahnya langsung dari Allah, jadi waktunya nggak bisa ditentuin secara sembarangan. Udah ada aturannya dalam Al-Quran dan hadis, kalau waktu sholat ditentukan berdasarkan posisi matahari. Kalau zaman dulu, umat Islam nentuin dengan cara yang manual, dengan melihat posisi matahari secara langsung, pakai tongkat istiwa, atau pakai jam matahari yang disebut dengan sundial. Tapi, kalau cuacanya mendung, cara itu nggak bisa dilakuin. Makanya, sekarang kita pakai pendekatan yang lebih modern, dengan ilmu hisab, yaitu dengan menghitung posisi matahari, koordinat di bumi, dan dengan rumus astronomi, maka hasilnya waktu sholat yang lebih presisi. Dengan bantuan teknologi kayak Python, sekarang kita bisa buat program yang ngitungin waktu sholat secara otomatis. Tinggal masukin tanggal dan koordinat di bumi, dan tara, waktu sholat langsung keluar. Tapi secara formal, sebenarnya apa sih tujuan kita membuat program ini? Nah, adapun tujuan dari dilakukannya proyek ini adalah yang pertama, untuk membuat program penentuan waktu sholat berbasis Python yang dapat menunjukkan waktu sholat secara otomatis dan akurat berdasarkan data astronomis dari berbagai lokasi di dunia. Seperti data astronomis ini berupa posisi matahari serta lintang dan bujur dari suatu lokasi tersebut. Tujuan yang kedua adalah mengintegrasikan ilmu fikih dan sains dalam menentukan waktu sholat dengan menunjukkan bahwa pendekatan astronomis dan matematis yang lebih modern dapat mendukung ibadah sesuai syariat Islam. Tujuan yang terakhir adalah mengembangkan program yang bersifat fleksibel, artinya dapat ditambahkan dengan database lebih banyak lokasi di dunia, serta dapat mempertimbangkan faktor-faktor koreksi astronomis seperti refraksi atmosfer dan equation of time. Nah, jadi apa sih definisi waktu sholat berdasarkan syariat Islam? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan waktu sholat itu ditentukan berdasarkan ketinggian matahari. Nah, tapi saat ketinggiannya kayak gimana sih waktu sholat itu didefinisikan? Yang pertama, kalau subuh itu didefinisikan ketika matahari atau ketika hari sedang mengalami yang namanya fajar astronomis, di mana matahari memiliki ketinggian 20 derajat di bawah horizon. Selanjutnya, ketika zuhur itu didefinisikan ketika matahari berada pada posisi tertingginya, tapi sudah lewat sedikit. Nah, kemudian kalau waktu asar nih, waktu asar itu didefinisikan ketika bayangan kita itu memiliki panjang sama dengan panjang kita ditambah dengan panjang bayangan ketika waktu zuhur. Dan kemudian yang keempat, maghrib didefinisikan ketika matahari sedang terbenam di ufuk barat. Dan yang terakhir, ketika isya didefinisikan ketika matahari sedang mengalami yang namanya itu senja astronomis, atau ketika matahari berada di ketinggian 20 derajat di bawah horizon di sebelah barat. Nah, sekarang gimana sih cara kita memprediksi matahari itu bisa sampai di ketinggian-ketinggian tersebut? Perhitungan waktu sholat menggunakan prinsip-prinsip astronomi, yang mana prinsip utamanya adalah astronomi bola. Astronomi bola merupakan salah satu ilmu dalam astronomi yang berfokus pada penentuan posisi atau arah benda langit pada bola langit, yakni proyeksi langit dilihat dari atas bumi. Nah, posisi matahari sendiri dapat ditentukan melalui sudut antara ketinggian matahari dengan titik zenit, yang mana titik zenit ini adalah titik tertinggi atau titik puncak dari bidang langit. Lalu, sudut itu sendiri dapat juga ditentukan melalui trigonometri bola pada astronomi bola sebelumnya. Nah, kemudian deklinasi matahari juga diperhitungkan dalam program ini, yang mana deklinasi matahari adalah posisi matahari terhadap bidang ekliptika, yang mana deklinasi ini sendiri berpengaruh pada panjang bayangan dan waktu terbit atau terbenamnya matahari itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih program ini. Kita langsung saja ke demonstrasinya. Berikut adalah demonstrasi dari program yang kami buat. Setelah program ini dijalankan, maka user akan langsung diminta untuk memasukkan tanggal di mana waktu sholat akan dicek waktunya. Jika saya ingin mengecek waktu sholat pada tanggal 27 Mei 2025, maka tinggal masukkan tulis angka 27, bulan Mei, karena Mei adalah bulan kelima, maka masukkan angka 5 selanjutnya, dan juga tahunnya yaitu 2025. Setelah memasukkan info tanggal, maka selanjutnya user akan diminta untuk memasukkan
kode angka 1 atau angka 2. Di mana angka 1 ini user diminta untuk memasukkan lintang dan bujur secara manual yang akan dicek waktu sholatnya. Atau user juga bisa memilih kota dari dataset yang sudah tersedia pada program ini. Saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu untuk memilih kota dari dataset yang sudah tersedia. Maka pilih angka 2. Selanjutnya akan muncul sederet dataset kota yang bisa dicek pada program ini. Nah, misalkan saya di sini mau memilih kota Jatinangor untuk dicek waktu sholatnya. Maka saya akan tuliskan nomor 51 untuk Jatinangor. Selanjutnya akan diminta juga untuk input waktu sholat yang ingin dicek. Nah, di sini ada pilihan 1-5 dari subuh sampai isya. Saya akan pilih waktu, misalkan adalah waktu zuhur terlebih dahulu. Maka saya input angka 2. Selanjutnya, setelah input angka 2, maka akan langsung terpampang waktu sholat zuhur di tempat yang dipilih. Nah, di sini maka tertulis waktu sholat zuhur pada 27 Mei 2025 di tempat yang Anda pilih, yang mana adalah Jatinangor, itu adalah pukul 11.48 waktu lokal. Nah, setelah selesai seperti ini, user diminta lagi untuk menginput apa namanya? Menginput aksi. Selanjutnya, setelah selesai mendapatkan waktu sholat yang diinginkan, maka user juga akan diminta untuk menginput aksi lanjutan, di mana user bisa memilih satu untuk selesai menggunakan program, atau bisa menginput 2 untuk mengulang ngecek waktu sholat, tapi tanpa menginput tanggalnya terlebih dahulu, tapi bisa menginput lokasi yang berbeda. Maka di sini saya akan pilih angka 2. Nah, nanti akan diminta lagi untuk memasukkan lintang secara manual atau memilih kota kembali dari dataset. Nah, di sini saya akan memperagakan untuk memilih lintang dan bujur secara manual, maka saya pilih angka 1. Nah, kemudian user bisa langsung memasukkan lintang yang diinginkan. Misalkan di Bandung, lintangnya itu 7 derajat lintang selatan, maka user bisa langsung memasukkan negatif 7. Negatif di sini tandanya untuk lintang selatan, jadi bisa dimasukkan negatif 7. Lalu masukkan juga bujur. Nah, bujur dari Bandung itu sekitar 107. Jadi bisa dilakukan 107. Bujur timur. Kalau misalkan bujurnya adalah bujur barat, bisa dimasukkan adalah negatif 107 kalau misalkan bujur barat. Nah, selanjutnya, balik lagi akan diminta untuk input waktu sholat mana yang ingin dicek. Saya akan memilih juga waktu asar sekarang, yaitu pilih nomor 3. Maka nanti akan langsung terpampang bahwa waktu sholat asar pada tanggal 27 Mei di tempat yang dipilih, yang mana adalah di lintang negatif 7 dan bujur 107, itu adalah pukul 15:10 waktu lokal. Nah, selanjutnya akan dimulai lagi untuk user diminta membuka aksi tambahan, mau selesai atau mengulang lagi input lokasi seperti sebelumnya. Karena sudah selesai, maka saya akan menginput aksi selesai di sini, yaitu nomor 1. Maka sudah selesai, programnya sudah selesai dan berhenti. Sekian untuk demonstrasi dari programnya. Berikut adalah metode yang digunakan untuk membuat program yang baru saja didemonstrasikan tadi. Program ini merupakan hasil dari penelitian kuantitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif dengan memanfaatkan pendekatan logika komputasi dan sistem komputasional. Program ini berfokus pada pengolahan dan analisis data numerik dengan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menghasilkan suatu keluaran berupa output yang telah melalui beberapa proses pemrograman secara sistematis dan dapat dijalankan berulang kali. Program ini dibuat menggunakan bahasa Python dan pustaka pendukung yang terdapat di dalam Python untuk memproses data-data yang digunakan. Program ini memanfaatkan pustaka pendukung Pandas dan Math untuk mengolah dan menganalisis data berbasis tabel serta melakukan perhitungan matematis. Contoh aplikasi dari pustaka pendukung pada program ini adalah sebagai berikut. Membaca data dari file dengan format CSV atau comma separated value, kemudian mengklasifikasi baris dan kolom pada data yang telah dibaca berdasarkan kondisi atau kriteria yang diinginkan. Ketiga, menampilkan data-data yang tersedia pada saat program dijalankan. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan trigonometrik seperti sin, cos, dan tan. Baik, untuk bagian pertama, melakukan import pustaka pendukung yang akan digunakan pada program ini. Pustaka Math digunakan untuk fungsi matematika seperti sin, cos, tan, radians, dan lain sebagainya. Sedangkan pustaka Pandas digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Dilanjutkan dengan pembacaan data dari file dengan format CSV yang berisi data kota beserta lintang dan bujurnya masing-masing, yang kemudian disimpan dalam variabel data dengan memanfaatkan pustaka Pandas. Kemudian, fungsi list bintang atau def list ibu kota. Kode ini melakukan deklarasi fungsi yang akan membuat program menampilkan daftar kota yang terdapat dalam data dengan format bernomor untuk dipilih oleh pengguna program. Kemudian, konversi jam derajat. Melakukan deklarasi fungsi untuk mengubah format waktu dari jam, menit, detik menjadi bentuk desimal yang akan digunakan untuk perhitungan waktu secara astronomis nantinya. Kemudian, def hari per bulan melakukan deklarasi fungsi untuk menghitung jumlah hari dari tanggal 21 Maret hingga tanggal yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi ini juga mengakomodasi tahun kehabisan. Fungsi ini berperan cukup penting dalam keberjalanan dan keakuratan program ini karena banyak rumus atau persamaan astronomi yang menggunakan 21 Maret sebagai titik acuan, titik awal, atau equinox. Kemudian dilanjutkan ke bagian sini, menghitung erasan, yaitu melakukan deklarasi fungsi untuk menentukan asensio rekta dan deklinasi matahari yang berfungsi untuk menentukan posisi matahari terhadap lokasi pengamat di bumi. Selanjutnya,
ke bagian di sini, yaitu melakukan deklarasi fungsi untuk menghitung waktu sholat local set real time atau LST berdasarkan posisi matahari dan lintang pengamat yang telah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian LST, yaitu melakukan deklarasi fungsi untuk menghitung waktu sholat yang sudah didefinisikan dalam LST tadi, dikonversi ke dalam waktu local time atau format LT. Dilanjutkan dengan pilihan input lokasi, yaitu deklarasi fungsi yang memberikan pengguna pilihan berupa memasukkan lokasi secara manual dengan cara memasukkan lintang dan bujurnya, atau memilih salah satu lokasi dari data yang telah disediakan. Selanjutnya, pilih salat, yaitu melakukan deklarasi fungsi yang memberikan pengguna pilihan untuk memilih waktu sholat yang diinginkan, kemudian menghasilkan waktu dalam format local set real time atau LST. Dilanjutkan dengan decimal to HMS, yaitu melakukan deklarasi fungsi untuk mengkonversi waktu dalam format desimal kembali menjadi format jam, menit, dan detik. Selanjutnya, def bulan, yaitu kode ini berfungsi untuk melakukan deklarasi fungsi untuk mengubah format bulan yang awalnya berupa angka menjadi format bulan yang menggunakan nama. Contohnya, 1 akan diubah menjadi Januari. Selanjutnya, keberlanjutan, yaitu melakukan deklarasi fungsi untuk memberikan pengguna pilihan apakah ingin melanjutkan menggunakan program untuk menghitung waktu sholat tanpa mengubah tanggal yang telah dipilih sebelumnya, atau ingin mengakhiri program. Dilanjutkan dengan print, yaitu menampilkan teks yang akan menyapa pengguna pada saat program dijalankan. Kemudian dilanjutkan dengan pengguna melakukan input tanggal, hari, bulan, dan tahun. Bagian total hari akan digunakan dalam perhitungan jumlah hari dari 21 Maret hingga tanggal yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian bagian R-Asan dan Dexar itu digunakan untuk menentukan waktu matahari terbit, terbenam, dan waktu sholat lainnya. Kemudian bagian lintang, bujur, dan lain sebagainya itu yaitu memanggil fungsi lokasi yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan fungsi untuk memilih waktu sholat. Kemudian pemanggilan fungsi konversi waktu menjadi format LT dari format LST. Setelah itu, waktu kembali dikonversi menjadi format jam, menit, dan detik, yang kemudian akan diubah menjadi format integer. Setelah semua pemanggilan fungsi dan konversi selesai dilakukan, program akan menghasilkan output berupa waktu sholat yang dipilih pengguna berdasarkan lokasi dan tanggal tertentu. Program ini juga memberikan himbauan kepada pengguna bahwa perhitungan ini mengabaikan efek, refraksi atmosfer, dan equation of time. Selanjutnya, keberlanjutan, yaitu memanggil fungsi keberlanjutan yang memberikan pengguna pilihan untuk melanjutkan program atau mengakhiri program. Jika pengguna memilih untuk melanjutkan program, maka pengguna akan diarahkan untuk memasukkan lokasi dan waktu sholat yang ingin diperhitungkan lagi. Semua proses yang telah dijalankan sebelum memilih untuk melanjutkan penggunaan program ini akan diulangi, yang diakhiri dengan program menghasilkan output berupa hasil baru untuk data baru yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan mengeksekusi atau memanggil fungsi pengulangan lagi. Apakah pengguna ingin melanjutkan menggunakan program ini atau ingin mengakhiri program ini? Jika pengguna memilih untuk mengakhiri program ini, maka program akan menghasilkan output berupa ucapan terima kasih karena telah menggunakan program ini. Karena waktu salat didasarkan pada posisi matahari secara astronomis, ada beberapa hal yang tidak dapat diperhitungkan oleh program ini. Yang pertama, ada refraksi atmosfer. Yang kedua, equation of time. Dan yang terakhir adalah perbedaan panjang antara waktu siang dan malam hari di lintang tinggi. Yang pertama adalah refraksi atmosfer. Ini adalah kejadian di mana posisi matahari terlihat lebih tinggi daripada posisi matahari yang seharusnya. Sehingga hal ini memengaruhi waktu subuh, isya, dan juga maghrib. Kedua, equation of time, yaitu pergerakan matahari yang tidak konstan, sehingga pada jangka panjang akan menyebabkan perbedaan waktu zuhur secara signifikan. Ketiga, perbedaan panjang siang dan malam di lintang tinggi. Pada beberapa wilayah tertentu, terdapat perbedaan ekstrim. Bahkan, pada beberapa kasus tertentu, matahari tidak terbit atau terbenam, sehingga hal ini akan menyebabkan perhitungan yang terlalu kompleks atau bahkan tidak dapat diperhitungkan. Hal ini juga membutuhkan definisi tambahan atau bahkan kajian ulang, tinjauan ulang dari syariat untuk menentukan waktu perhitungan sholat yang tepat di wilayah tersebut. Yang terakhir, koordinat astronomis kota-kota yang terdapat dalam program ini masih sangat terbatas, sehingga belum dapat mengakomodasi perhitungan waktu sholat di beberapa tempat tertentu secara akurat. Untuk pengembangannya, koordinat astronomis kota-kota perlu ditambahkan lebih lanjut lagi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dalam menghitung waktu sholat dan juga posisi astronomis matahari dari kota tersebut. Program penentuan waktu sholat berbasis Python ini menunjukkan pada kita semua bahwa kemajuan ilmu dan teknologi dapat mendukung ibadah sesuai syariat Islam. Meskipun program ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti mengabaikan faktor-faktor astronomis seperti refraksi atmosfer dan equation of time, program ini tetap memiliki keunggulan, yaitu dapat diakses kapan saja, di mana saja, tanpa menggunakan internet.